Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Nanang Suryadi, selaku dosen pembimbing MBKM. Di sini saya Al-Fatih Nur Ramadias Maulana, mahasiswa program studi manajemen pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk memaparkan laporan mingguan pada minggu ke-14 selama mengikuti program MSIB Batch 6 di OKOC Indonesia. Pada minggu ke-14 ini, kegiatan saya mulai dari tanggal 20 hingga 25 Mei tahun 2024. Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, jobdesk saya yaitu mendiskusikan terkait materi kolaborasi bersama Kandraya, yang mana materi ini telah kita siapkan dari minggu sebelumnya, dan pada hari ini saya melakukan follow up kepada staf Kandraya untuk event kolaborasi ini. Selanjutnya, kita mendiskusikan terkait rancangan event untuk hari hanya, dan saya juga melaporkan hari dan tanggal event kepada mentor. Jadi saya diamanahi sebagai perwakilan dari OKIC Indonesia untuk menghubungi pihak Kandraya, dan di sana saya melakukan follow up terkait kebutuhan event, hari, tanggal, dan juga hal-hal teknis lainnya yang bertujuan untuk melancarkan kolaborasi bersama OKOC Indonesia dan juga Kandraya ini. Lanjut, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, saya di sini melakukan finalisasi event bersama Kandraya. Jadi setelah kita berdiskusi cukup panjang pada hari-hari sebelumnya, di sini alhamdulillahnya event ini sudah terfinalisasi, baik itu dari rundown, hari, peserta, dan juga kebutuhan-kebutuhan teknis lainnya. Dan pada hari ini, jobdesk saya yaitu melengkapi event ini, memastikan perlengkapan event ini sudah terpenuhi semuanya. Selanjutnya saya menyebar e-flyer event Kandraya ini. Event ini kita ambil temanya itu perkembangan mengembangkan UMKM, dan juga selanjutnya menginformasikan kepada grup terkait pelaksanaan event ini. Jadi saya juga meminta bantuan kepada rekan-rekan yang lain sesama tim Markom, baik itu tim inti Markom maupun tim OKOC Indonesia, tim OKOC News, untuk membantu pelaksanaan event ini. Nah, pada hari Kamisnya kita melakukan break dulu sejenak. Tim Markom OKOC Indonesia melakukan trekking ke Sentul dan ke Sentul Bogor, dan trekking ini bertujuan untuk refreshing dulu sejenak dari kerjaan-kerjaan kita yang cukup padat di minggu-minggu sebelumnya. Dan pada hari Kamis ini saya bersama teman-teman melakukan trekking ke Sentul di kawasan Bogor. Nah, pastinya pada hari ini saya melakukan trekking ke Sentul bersama divisi Markom dan juga menyiapkan dokumentasi kegiatan pada kesempatan liburan kali ini. Nah, ini dia cuplikan liburan kita pada hari ini, yang mana hari ini sebenarnya juga tanggal merah. Jadi kita bisa hari Kamis ini untuk liburan ke Sentul untuk melakukan trekking. Jadi ini beberapa cuplikan saja dari trekking kita pada hari ini. Dan di sini terlihat walaupun kita telah capek ataupun telah bosan sebelum-sebelumnya karena mengadakan event, mengelola sosmed, dan juga mengelola akun Spotify milik OKC Indonesia, namun kesempatan liburan ini cukup membuat kita refreshing, cukup membuat kita segar, dan banyak sekali kejadian-kejadian lucu yang ada di hari ini. Dan tentunya walaupun kita bekerja terus selama berminggu-minggu karena divisi kita merupakan salah satu divisi yang paling sibuk di OKOC Indonesia, namun trekking kita kali ini cukup memberikan hal baru yang positif karena banyak juga dari teman-teman yang belum pernah melakukan kegiatan ini. Dan di sini kita cukup fun walaupun capek, dan walaupun besoknya kita ada event, tapi kita tetap melakukan trekking ini karena mumpung masih liburan. Nah, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024, saya bersama rekan-rekan melaksanakan event kolaborasi bersama Kandraya.
Dan pada hari ini saya memastikan job desk saya yaitu memastikan kebutuhan event hari H ini sudah terpenuhi semuanya. Sebelumnya saya juga sempat melakukan meeting dulu bersama tim dari Kandraya untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan selanjutnya. Di sini saya juga mereminder para peserta ini untuk datang tepat waktu dan juga memastikan PJ dokumentasi ini sudah aman semuanya dan juga menjadi LO peserta event serta juga menjadi MC pada hari ini. Jadi ini sudah menjadi kesempatan saya untuk menjadi MC yang kesekian kalinya di OKOC Indonesia. Jadi materi yang kita angkat sebenarnya dari kolaborasi ini adalah strategi tingkatkan peluang bisnis dan akses permodalan. Nah, di sini pihak Kandraya selaku perusahaan pengembang UMKM, mereka memberikan berbagai tips bagaimana caranya UMKM ini bisa meningkatkan peluang bisnisnya dan juga meningkatkan akses permodalannya. Dan di sini juga diberitahu bagaimana caranya perusahaan atau UMKM ini dapat akses permodalan ini lebih gampang, mulai dari memperbaiki branding perusahaan, memperbaiki laporan keuangan perusahaan, sampai juga memperbaiki reputasi perusahaan. Nah, di sini pihak dari Kandraya membagikan seluruh tips dan trik bagaimana caranya UMKM ini dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Untuk materinya ini diisi langsung oleh CEO dari Kandraya sendiri. Nah, jadi pada minggu ini sebenarnya kegiatan kita tidak sepadat minggu-minggu sebelumnya. Bahkan kita juga sempat untuk healing sejenak terlebih dahulu di Sentul untuk menghilangkan capek sejenak kita selama mengikuti program magang ataupun selama bekerja di OKOC Indonesia. Nah, di sini yang menarik lainnya di program atau di event strategi tingkatkan peluang bisnis ini, para UMKM ini sangat aktif, bahkan jamnya ini sangat mepet dengan waktu Jumatan. Saya sebagai MC harus harus dikejar-kejar oleh waktu karena di sini pihak Kandraya memberikan materi yang cukup menarik. Selain itu juga memberikan hadiah uang tunai yang cukup banyak dengan nominal senilai hampir 1 juta rupiah. Dan saya di sini kewalahan sebagai MC karena para UMKM ini sangat aktif untuk bertanya, baik itu untuk bertanya masalahnya atau bertanya terkait materi yang disampaikan. Namun kesempatan kali ini memberikan saya pelajaran yang cukup banyak bahwasannya masih banyak orang-orang yang peduli dengan UMKM. Contohnya seperti pihak Kandraya ini, mereka dengan sukarela membuat suatu perusahaan yang mana perusahaan ini tujuannya untuk mengembangkan UMKM, yang mana ini sangat selaras dengan OKOC Indonesia. Dan pada minggu ini juga saya dan rekan-rekan lainnya sebenarnya sudah masuk di tahap-tahap akhir selama program MSIB ini. Namun kita semua tetap semangat, kita semua tetap kompak, dan kita semua tetap terus belajar baik dari para mentor. Di sini juga terlihat sebenarnya yang mengikuti program jalan-jalan kita ini tidak cuma divisi Markom, melainkan ada 3 mentor dari divisi lain. Di sini ada juga Kak Kevin yang merupakan mentor dari tim OKOC News. Di sini juga ada Mbak Rahma dan juga ada juga di sini Mbak Restu yang merupakan tim dari mentor lain. Namun mereka ikut datang ke jalan-jalan tim inti Markom dan juga tim OKOC News karena di sini sebenarnya OKOC ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, begitupun dengan karyawannya. Jadi kita di sini seluruh antara anak magang dan juga anak senior itu akrab, tidak ada yang namanya batas antara senior dan anak magang. Seluruh staf-staf senior di sini juga merangkul dengan sangat baik. Jadi kita merasa sangat senang untuk bekerja di sini dan tidak ada yang namanya senioritas juga karena kita di sini diberikan tanggung jawab yang tanggung jawabnya ini bisa dibilang tanggung jawab yang dibutuhkan kepercayaan karena di sini kita diberikan akses juga untuk mengakses Instagram OKOC Indonesia.
kita juga diberikan akses untuk mengakses TikTok OKOC Indonesia, dan kita juga diberikan akses untuk mengakses email serta Spotify dan juga YouTube OKOC Indonesia. Karena kita tim Markom, jadi kita semua diberikan kepercayaan yang mungkin sedikit lebih besar dibanding teman-teman dari tim mentor lainnya. Namun terlihat sejauh ini tanggung jawab yang diberikan kepada kita alhamdulillahnya terlaksana dengan baik, terbukti dengan adanya event yang telah kita laksanakan dan juga podcast-podcast yang telah kita laksanakan di minggu-minggu sebelumnya. Dan di sini saya mulai merasakan bagaimana atmosfer bekerja, khususnya bekerja di lembaga sosial, dan saya mulai mengerti kenapa masih banyak orang yang bekerja di lembaga sosial seperti OKOC Indonesia. Dan kebanyakan dari para pekerja di OKOC Indonesia merupakan pekerja yang sukarelawan. Kebanyakan mereka ini tidak digaji juga secara langsung, namun mereka kebanyakan merupakan seorang business owner yang memang bekerja untuk OKOC Indonesia secara sukarelawan untuk mentransferkan ilmunya, untuk berbagi pengalamannya, serta untuk membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Dan saya memasuki bulan ketiga ini kurang lebih selama magang di OKOC Indonesia dan juga di Jakarta, saya mulai merasakan perasaan yang tidak secapek pada minggu-minggu pertama. Di minggu-minggu akhir ini walaupun pekerjaan terus terus semakin banyak, tapi saya sudah mulai terbiasa untuk bekerja di ranah yang profesional dan juga untuk bekerja di ibu kota Jakarta. Baik, mungkin sekian laporan magang saya pada minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.